Oke, Bolo, ini sudah diparkir ya bus untuk acara besok. Ini juga ada Mas Paijan dan ada kawan-kawan. Nah, ini ada apa ini? Halo, halo Mas Novi, gimana ini? Kok rame-rame? Ada apa ini? Ini loh, sopir dari bis. Ini kan baru ada juga bis yang parkir di Pendopo, kantor bupati kan. Ya. Ini tadi mendapat teror dari nomor yang tidak dikenal. Oh, terornya seperti apa kira-kira, Mas? Dilarang untuk berangkat. Bila mana berangkat, tadi bagaimana kata-katanya Mas? Ini sopirnya pengerusakan sama pencabutan izin bis sama SIM. Oh, berarti ancamannya itu seperti itu ya, Mas? Ya itu Mas. Nah, ini Bisa dibacakan, Mas? Di telepon apa di WA kira-kira? Di telepon tadi. Oh, berarti gak ada buktinya ya, Mas? Aduh, repot ya. Ini nomornya yang bro. Oh, iya, siap ini ya. Ini Bolo ya, yang nomor ini telah mengancam atau mengintimidasi supir 2 unit ini ya. Kata-kata apa kira-kira kata-katanya seperti apa, Mas, yang diucapkan, Mas? Diucapkan dia namun bila mana meneruskan perjalanan bawa demo, surat izin bis sama SIM akan dicabut dan nanti nggak tahu di jalan ada pengerusakan bis apa enggak gitu. Tidak bertanggung jawab. Oh, ancaman seperti itu ya, Mas. Tambah lagi. Tapi katanya, Masnya nih kira-kira tetap melanjutkan ini apa gimana, Mas? Pulau derek kantor. Kali rencang-rencang. tadi di perjanjian ada klausul seperti ini. Bila mana agen bis membatalkan secara sepihak, uang yang kita bayarkan, tadi kan 2 bis kan 26 juta, satu bisnya 13 juta. Bila mana ada pembatalan sepihak, kita suruh mengganti 3 kali lipat. Nah, karena itu merupakan ancaman, kita menguatkan Mas dan pihak manajemen bis tidak perlu takut rakyat yang di belakang kita. Tujuan kita baik, perampasan aset kok ya. Berarti kita tetap maju terus ya, Mas? Ya, tetap tidak usah takut. Tidak usah Siap. takut. Siap, terima kasih Mas Novi. Sehat selalu. Nomornya ini. Oh shit man, ada apa nih? Kita bisa pantau secara langsung guys, ada apa nih? Oh shit man. Gila, persiapannya kayak udah mau perang guys, sila dusing. Pertahanannya itu luar biasa, kayak udah mengusir penjajah dari negeri ini. Bagaimana kalian kolor hijau? Udah sampai mana persiapan kalian mengusir penjajah dari negeri ini? Katanya udah merdeka 81 tahun. Kok kayak mau perang sih? Aneh ya, luar biasa. Padahal masyarakat itu lewat mahasiswa turun ke jalan cuman mau menyuarakan ya, meminta disahkan undang-undang perampasan harta para koruptor ya, menghukum metong para koruptor supaya ada efek jerak ya, supaya negeri ini lebih maju, supaya nggak sesuka hati para pejabat yang kurang ajar di atas sana mencuri uang rakyat ya, supaya mereka itu ada rasa ngeri sedikit dalam hidupnya kalau hukuman itu disahkan, hukuman metong itu, dan merampas harta mereka yang mereka curi dan dikembalikan negara supaya ada efek jerak. Cuman sederhana, tapi yang terjadi apa? Kayak mau perang kalian, persiapan kalian ya kan? Kalau kalian berpikiran para pejabat di atas sana dan pemerintah di negeri ini ya kan, pemimpin ya, yang berpikir bahwasanya mahasiswa dikendalikan oleh oligarki dan ante-ante asing, ayo lakukan apa yang kami minta. Nggak bakalan berhasil ya antek-antek asing dan oligarki memanfaatkan mahasiswa ya. Kalau mereka itu dimanfaatkan, kalian lakukan perkataannya, nggak bakalan berhasil pemanfaatan mereka, nggak bakalan. Tapi terbukti ya, terbukti apa yang kami minta nggak kalian dengarkan. Makanya kami turun ke jalan karena sudah keterlaluan para korupsi di negeri ini. Pejabat-pejabatnya semuanya koruptor, isinya koruptor. Di mana sih institusi dan instansi yang nggak ada korupsinya? Di mana? Dari tertinggi sampai terendah itu semua isinya korupsi. Turun kalian ke jalan, kalian anggota dewan ya, yang merasa wakil rakyat, turun kalian. Datengin itu mahasiswa dan bapak
Prabowo datangin mahasiswa duduk bersama, undang dong ke gedung itu ya kan. Itu kan gedung rakyat, kenapa dipagarin sampai tinggi? Kenapa? Takut kalian ya? Takut. Harusnya kalian itu malu ya, malu sampai buat gedung setinggi itu. Kenapa rakyat suka demo? Harusnya kalian malu, mikir pakai ini mikir. Kenapa rakyat itu turun? Karena semua kinerja kalian gak ada yang becus, gak ada yang pro rakyat, dan program pemerintah gak ada yang pro rakyat ya. MBG aja sampai detik ini tak kunjung ditutup karena sudah menghabiskan banyak sekali uang negara, sampai utang tiap hari itu 1 triliun. Gila nggak tuh? Utang negara sampai 1000 berapa itu? 1000 triliun berapa tuh? Ngeri banget ya. Tapi rakyatnya digenjot semua, dipajakin, dan harta milik pribadi aja kalian pretelin ya. Entah mas-masnya rakyat ya kan, entah perabot lah ya. Rumah-rumah rakyat yang ada sertifikatnya dan tanahnya punya sertifikat kalian rampas. Keterlaluan nggak kalian? Makanya rakyat turun. Di mana kami terima yang kalian berikan itu? Hak-hak kami nggak ada. Masyarakat aja cari makan ya, cari nafkah, kalian usir-usir ya. Padahal nggak mengemis sama kalian, nggak nyusahin kalian, cuman buat cari makan ya. Kalian bikin susah ya. Pajak di mana-mana semua kalian pajakin, sampai kalian kejar tuh ke rumah-rumah. Yang ngeri nggak tuh? Sekarang ya yang berpendapatan 7 juta katanya dianggap udah mampu. Aduh, harga-harga sekarang ini, lihat dulu, belum lagi anaknya yang 3, 4, apa 5, sedangkan gaji kalian itu luar biasa ya kan. Gaji yang pendapatan rakyat 7 juta aja itu cuman gaji pembantu kalian ya, para bodat-bodat di atas sana. Tapi kalian masukkan kategori apa? Udah mampu, padahal itu aja udah ngos-ngosan kasih anak bininya makan. Keterlaluan gak kalian? Dimana keadilan yang rakyat rasakan? Gak ada kemerdekaan yang rakyat rasakan, gak ada. MBG yang gak efektif, yang gak berguna, yang ada racun kalian kasih ke anak-anak kami. Sampai detik ini pun gak berhenti, tetap aja terus. Karena kalau ditutup yang gak makan itu pengusaha dan pejabat, itu ketahuan sekali ya. Kami ditutup pun MBG gak ngaruh buat kami ya, gak ngaruh. Karena apa? Terbuang-buang, nggak efektif MBG kalian itu. Udah banyak sekali, sampai ribuan tuan anak yang keracunan. Tetap aja kalian jalanin, karena yang sebenarnya itu yang kelaparan kalian ya, bodat-bodat. Kalian yang kelaparan, bukan anak-anak kami ya. Itu jelas, itu sangat jelas sekali. Jadi kalau mau ngasih MBG ke anak kami, udah langsung transfer, dan kami lebih tahu makanan apa yang lebih baik kepada anak-anak kami ya. Bukan kalian ngasih belatung ke anak-anak kami. Semuanya buah busuk, ikan belatungan, nasi mentah keras, semuanya yang kalian kasih tuh racun buat anak kami. Gak ada yang efektif. Berobat dipersulit, sampai banyak yang kehilangan nyawa. Katanya BPJS gratis. Mana ada BPJS gratis? Yang gratis itu yang ada bertarung nyawa. Yang berbayar aja nih, yang berbayar di kelas 3 kalian terlantarkan. Semua karena apa? Karena ulah kalian. Rumah sakit pun pusing nanganin para pasien BPJS karena kalian berutang. Jadi semuanya korupsi. Apa sih yang kami banggakan dari para pejabat di negeri ini? Nggak ada ya. Hutan-hutan dibakarin. Jadi sekarang nggak usah tutup mata kalian ya, pura-pura musibah kebakaran. Yang lakuin tuh siapa? Kalian tahu jelas, sangat tahu ya. Terus apalagi pendidikan, di mana yang gratis pendidikan? Nah, udahlah, kami itu kalian bikin gratis tapi kalian abaikan pendidikan anak-anak kami ya kan. Yang katanya buku mau dipenerbitkan yang baru karena tulisannya kecil segala macam, padahal yang punya perusahaan kertas siapa? Pemimpin. Mau diaktifkan lagi perusahaannya kan. Rakyat udah pintar Bapak, semua itu apa? Bisnis politik. Rakyat itu bukan bodoh lagi Bapak, udah pintar. Terus atap rumah dari seng ke genteng, usaha siapa yang dimajukan? Pengusaha, dengan keuntungan buat para pejabat. Jadi udah tahu semua. Kalian tuh nggak ada yang pro rakyat, nggak ada. Kami cuma minta ya MBG ditutup, sahkan hukuman metong sama koruptor dan rampas hartanya ya. Itu cuma dilayakkan kami. Buka lowongan pekerjaan, jangan ada pungli di perusahaan. Sekarang ini banyak sekali perusahaan yang tutup. Karena apa? Investornya kabur. Karena apa? Pejabatnya pungli, aparatnya pungli, belum lagi dari ormasnya. Jadi semuanya negeri ini isinya apa? Para pejabat korup.
ya. Nggak ada yang nggak korup. Itulah yang membuat masyarakatnya menderita. Negara ini banyak utang. Pejabatnya yang kurang ajar. Paham kalian kampret? Perkembangan di lapangan semua masih bisa kita tangani. Emang gila lah kalian, ya nggak waras kalian. Orang luar mau ngebantu negara kita, malah kalian tolak. Kemarin di Aceh kayak gitu kalian tolak juga dengan alasannya kami masih sanggup. Sanggup enggak semua. Giliran utang aja cepet kali kalian geraknya. Giliran utang IKN semua lah itu. Cepet banget kalian bajing. Kenapa sih berat banget gitu menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional? Takut banget kebongkar hutannya gundul. Takut juga ya lautnya tercemar karena tambang. Itunya kaliannya kan takut kebongkar semua. Udah tahu lah belusukan kalian itu ya. Gimana Pak, aman terkendali sawit itu kan? Ternyata lebih penting lihat lahan sawit sendiri yang kebakar ya daripada korban gempa yang ada di NTT Pak. Tapi udah disurvei kan Pak, mau berdiri berapa hektar lahan sawit di situ Pak? Soalnya dulu pernah ada yang bilang ya kan Pak Jokowi itu, kalau lahan Bapak banyak yang ada di Kalimantan, sekitar ada 220.000 hektar katanya. Yang nggak tahu juga ya kan, lihat aja video ini. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Kalau kalian kepingin tahu siapa dalang kebakaran hutan Kalimantan, nah ini orangnya. Ujung-ujungnya nanti setelah hutan Kalimantan itu rata dengan tanah, ya tanam sawit. Jadi datang ke Kalimantan ini cuma pencitraan saja. Sumpah gua nggak ngerti lagi sama pemerintah Indonesia nih. Ketika banyak negara yang mau membantu Indonesia dalam menangani bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur, pemerintah Indonesia tolak mentah-mentah bantuan itu. Tapi sekarang, pemerintah malah open donasi buat bantuan bencana di NTT. Ini pola pikirnya kayak gimana sih? Serius mau ngandelin rakyat terus buat mengatasi semua pengeluaran-pengeluaran yang ada di Indonesia? Gila lu, buat MBG aja bisa keluar ratusan triliun dalam waktu 1 bulan. Bahkan 1 hari doang bisa keluar duit triliunan. Tapi buat bencana di NTT, tolak mentah-mentah bantuan dari luar negeri dan malah open donasi. Pola pikirnya di mana? Blok! Indonesia lagi mengalami kantong kering guys. Bahkan debt service ratio kita sudah merah. Ini ya, target pendapatan negara kita 3.153 triliun. Total belanja negara kita 3.842 triliun. Jadi dari dua ini saja, kita itu udah minus 638 triliun. Total utang pemerintah 10.470 triliun. Lalu beban terbesar APBN itu dari mana? Bunga utangnya doang itu udah 600 triliun, ini bunga utangnya doang. Pokok utang jatuh tempo 833, total beban utang 1.433, dan subsidi energi 210 triliun. I don't know man. Kalau saya jadi presiden, dan kemudian tim saya nggak bisa memikirkan ini, hancur nih negara. Oke? Karena ini udah masuk kritis. Dikritik nggak mendengar, di demo nggak bergeming, diberi bencana alam nggak bergerak. Benar-benar pemimpin yang cuma jadi ujian bagi rakyatnya. Lalu kejadian apa yang bisa membuatmu sadar diri? Wahai Tuhan, salam akal sehat. Mampus kalian buzzer-buzzer pemerintah. Kalian bela lah junjungan kalian ini. Lebih penting ke kondangan daripada ngeliat korban bencana NTT. Kok bisa ya kita punya presiden kayak gini? Lebih pentingin kondangan daripada saudara-saudara kita yang lagi menderita di NTT. Cobalah kalian pikirkan apa urgensinya seorang presiden jadi saksi nikah. Jauh kali menurun kualitas presiden ini. 2,7 juta rupiah per paket, satu tas isi souvenir, 22,4 miliar rupiah untuk total biaya yang dipakai untuk barang souvenir hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dibagikan kepada 8.100 tamu undangan, itu artinya harga rata-rata per paketnya hampir 2,7 juta rupiah. Isinya ada buku, kaos, topi, gelas, kartu e-money, mainan kelereng, dan karet gelang. Pertanyaannya, kalau isinya cuma itu, emang berapa harga satuan setiap barangnya? Di tengah koar-koar kebijakan efisiensi anggaran negara, di saat korban gempa NTT lagi butuh-butuhnya bantuan tempat tinggal dan bantuan pemulihan, wajar kalau rakyat bertanya, apakah pengeluaran uang rakyat buat oleh-oleh istana segede ini jadi prioritas yang paling mendesak? Bukan berarti perayaan pesta kemerdekaan itu nggak penting, tapi transparansi soal rincian biaya itu harus dijembrengin, harus diinfokan supaya semua warga negara tahu, karena uang rakyat harus jelas kemana dan buat apa uang pajak rakyat itu dipakai. Ini panitia 9 yang berasal dari 9 pembantu presiden yang beberapa hari yang lalu berkumpul di lingkar istana, tepatnya di kantor Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Siapa aja itu Bang? Info valid yang sampai ke saya dari beberapa sumber. Dan hadir memimpin rapat di kantor Seskap Teddy Wijaya adalah Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, pembantu presiden di Partai Gerindra sebagai Ketua Pelaksana Harian Partai Gerindra, memimpin rapat. Lalu hadir mantan Wakil Menhan,
Ketika presiden kita masih menjabat sebagai Menhan, yang hari ini wakil Menhan itu menjabat sebagai Kepala BIN, Jenderal Purnawirawan Herindra. Lalu hadir juga di situ pembantu presiden, Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Pak Prasetyo Hadi. Lalu hadir juga di situ tuan rumah, Menseskap Teddy Indra Wijaya. Lalu hadir juga di situ pembantu presiden Wamensesnek, Juri Ardiantoro. Lalu hadir juga di situ pembantu presiden Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Lalu hadir juga di situ pembantu presiden Menteri Haji Kiai Haji Irfan Yusuf. Lalu hadir juga di situ, mudah-mudahan dua orang ini bukan londo ireng. Sampai di dua yang terakhir nih, Pak. Dua yang terakhir ini yang saya doakan tidak jadi londo ireng di Muktamar NU 27 Agustus dan 31 Agustus adalah putra NU sendiri, yaitu Menteri ATR BPN pembantu presiden Nusron Wahid dan pembantu presiden Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kita tahu Saifullah Yusuf tidak akan pernah bisa masuk kabinet kalau dia tidak memikul posisi mengemban amanah sebagai Sekjen PBNU. Dan kita tahu Nusron Wahid tidak akan pernah dipilih sebagai Menteri ATR BPN andai dia tidak menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PBNU ketika pelantikan kabinet, seleksi kabinet dilakukan pada Oktober 2024. Jadi ini tiket NU kira-kira. Betul. Nah, terus dari panitia sendiri apa yang menjadi